IKN ini ya menjadi masalah. Jadi kalau kita bicara tentang tentang cost and benefit, maka cost IKN ini terlalu besar, sementara benefitnya perlu dicapai dengan kondisi yang berdarah-darah hari ini. Itu menarik. Padahal di depan kita itu ada persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Nah, ini persoalannya dengan IKN. Jadi kalau kembali kepada Profesor Zulfikar, masalahnya bukan setuju atau tidak setuju, tapi this is about timing. Apakah timingnya itu sudah tepat atau tidak? Jadi kalau kita bicara mengenai timing, ya orang mengatakan tidak boleh dipaksakan. Apalagi misalnya dipaksakan bahwa tahun 2024 upacara bendera akan ada di sana. Pertanyaannya, siapa yang akan mengikuti upacara bendera? Apakah kita akan mengerahkan pejabat-pejabat publik dari seluruh Indonesia ke situ dengan katakanlah charter pesawat atau melayani rute penerbangan? Itu kan fake namanya. Jadi pindahnya tidak secara substantif tapi artifisial jadinya. Kota belum siap tapi dipaksakan untuk menjadi tempat upacara 17 Agustus. Rasanya Sobat Era sekalian, kalau sekarang kondisinya masih seperti itu, rasanya akan susah, diharapkan selesai 2 tahun ke depan, dan dikaitkan pula dengan ketiadaan dana atau dananya yang susah ya. Jadi investor atau calon investor itu lari, dan larinya itu bukan karena mereka tidak melihat ini prospektif, tapi dari awal mereka tentunya tidak ingin berinvestasi di sana, sebagaimana bank dari Jepang yang pernah dibahas juga oleh Agustinus Edi Kristanto. Jadi mereka lebih memilih proyek atau menanam investasi di proyek yang jelas-jelas seperti GoTo, ya, easy money, cepat investasinya balik dan data didapat. Itu yang paling penting. Jadi Sobat Era sekalian, Jokowi sudah menggali lubang yang membuat dia akan maju kena mundur kena. Tapi daripada maju dengan kos tinggi, ya mundur nggak apa-apa sebenarnya, kan nggak malu juga sebenarnya. Kalau setelah perhitungan yang rasional tidak memungkinkan untuk menyelesaikan proyek ibu kota ini, ya mundur saja. Tetapi ya tetap saja dikerjakan, tapi dengan perencanaan yang barangkali jauh dengan lebih jangka panjang, yaitu membangun kota terlebih dahulu yang dimaksudkan sebagai pusat ibu kota, dan nanti whenever dia siap dengan segala infrastruktur dan budaya serta manusianya, maka baru kita pindah. Kan begitu Sobat Era sekalian, harusnya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Nah, kesan dipaksa itu yang sangat luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan laporan tentang Indonesia bisa bangkrut ke depan, ya bisa jadi tidak hanya soal IKN, tapi juga soal utang luar negeri yang sekarang ini sudah mencapai lebih dari 7.000 triliun. Utang, bukan utang luar negeri, tapi utang yang sudah mencapai 7.000 triliun, dan itu ya kira-kira seperti seperempat ya dari APBN kita, kira-kira begitu. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya tantangan utang itu tidak hanya utang pemerintah, tapi juga utang BUMN dan juga utang swasta. Oke lah, utang swasta itu tanggung jawab swasta, tapi tetap aja pengaruhnya ada. Plus utang BUMN mungkin sudah lebih dari 10.000 triliun. Jadi Sobat Era sekalian, masalah ekonomi inilah yang disinyalir Lanyala yang justru jauh lebih penting ketimbang menteri-menteri Joko bicara tentang penundaan pemilu. Walaupun penundaan pemilu itu bisa juga dikaitkan dengan ekonomi, tapi bukan ekonomi bagi negara, tapi ekonomi bagi orang perseorangan, atau terkait dengan legacy yang barangkali terancam gagal untuk diwariskan, yaitu legacy tentang ibu kota itu. Belum lagi misalnya kemarin proyek Mandalika, misalnya balapan di sana menggunakan uang negara juga. Saya membayangkan Sri Mulyani pasti pusing kepala bagaimana tutup sana tutup sini ya, dan tidak heran kemudian pajak dikejar luar biasa, termasuk juga kenaikan pajak yang akhirnya terjadi untuk pajak pertambahan nilai dari 10% ke 11%. Luar biasa ya Sobat Era sekalian. Not easy, tidak mudah ya, dan tidak mudah juga walaupun Lanyala mengatakan yakin 1000% dia akan menjadi presiden 2024.